Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten untuk dicabut. Presiden menilai munculnya pagar laut menuai polemik dan merugikan nelayan. Kepala negara juga mendorong pengusutan tuntas soal berdirinya pagar laut tersebut. Pagar laut namanya juga laut ya. Tapi kan nanti ini kan ada isu reklamasi segala macam. Nah itu dengan ATR BPN. Tapi Pak, apakah sudah ada laporan awal, investigasi awal tentang bahwa ini tidak akan jadi reklamasi yang kemudian jadi lahan dari pagar laut? Saya belum dapat laporan, ya kan. Mungkin yang bapak-bapak tanyakan itu baru aspek dimensi menduga-duga, ya kan. Tapi kalau laporan belum ada. Pemerintah itu kan bergerak atas dasar legal standing dan legal formil, tidak atas dugaan dan dugaan. Itu pemerintah. Nah, kalau kita lihat di penelusuran kita di Bumi ATR itu ya. Di aplikasi Bumi ATR ternyata pagar laut itu di wilayah pagar laut yang sepanjang 30 km itu sudah ada HGB-nya, Kang. Oh, oke. Ya, jadi terutama di daerah Kohot, desa Kohot gitu loh. Jadi kan kita ngecek ya di aplikasi Bumi ya. Dan sudah ada couplingnya, coupling HGB ya. Gitu. Bentar Wan, ini nggak masuk di akal gue nih Wan. Gimana satu daerah pesisir katakanlah masih laut gitu ya, ada HGB-nya gitu loh. Ini kan nggak make sense gitu kan. itu juga gitu, nggak make sense kan. Bentuknya kotak-kotak gitu ya. Itu di aplikasinya aplikasi Agraria Tata Ruang ya. Pertanahan nasional ya. Betul. Dan kita cek kan memang di aplikasi itu kan ada peta dasar sama peta HGB-nya kan. Jadi ketika diklik peta dasarnya itu masih laut tuh. Tapi kemudian ketika diklik peta HGB-nya, di atasnya itu udah ada HGB. Peta hak ya, termasuk hak itu kan HGB. HGB dan itu kotak-kotak. Terbongkar, Laut Tangerang yang dibakari bambu ternyata sudah bersertifikat HGB. Waduh, laut kok bersertifikat ya? Kok jadi mirip tanah ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat RJ semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga baik ya. Sudah dengar berita nggak tentang dibongkarnya pagar laut di Tangerang yang beberapa pekan ini menuai kontroversi? Kabarnya, kemarin sebanyak 600 personil TNI Angkatan Laut bersama-sama warga Tanjung Pasir, Tangerang telah membongkar pagar laut sepanjang lebih dari 30 km tersebut. Setelah sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP telah mensegel bangunan tersebut. Pembongkaran ini pun dipimpin langsung oleh Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut atau Dan Lantamal 3 Jakarta, Brigjen TNI Hari Indarto. Dan saat ini ada kabar yang lebih mengejutkan. Ternyata nih sob, laut yang dipagari bambu secara misterius di Tangerang tersebut ternyata telah disertifikasi dengan status hak guna bangunan atau HGB. Dikutip dari kompas.com, selain diberitakan bahwa laut tersebut telah bersertifikat, di sini Kompas juga menyertakan peta bumi yang mencantumkan informasi dasar luas wilayah lengkap dengan tipe HH-nya. Di sini diberitakan dalam investigasi kompas.com, ternyata di aplikasi www.bumi.atrbpn.go.id yang merupakan milik Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional ATR BPN, ternyata mendapati laut tersebut sudah dikafling-kafling dan dinyatakan berstatus hak guna bangunan atau HGB. Aneh kan? Sebuah perairan tapi telah bersertifikat tanah. Data di BPN juga menunjukkan total luas area laut dengan status HGB tersebut lebih dari 537,5 hektar atau 5.375.000 meter persegi. Di sini masing-masing kafling memiliki luas bervariasi mulai dari 3.458 meter persegi hingga yang terluas yaitu 60.387 meter persegi. Dan Fik, ini adalah proyek reklamasi. Ya teman-teman, setelah Presiden Prabowo Subianto memerintah untuk mencabut pagar laut, maka baru ya terbongkar bahwa ya pagar laut itu memiliki HGB ya atau hak guna bangunan, dan ini menjadi satu hal yang menarik teman-teman ya. Ini bukan hanya sekedar pagar saja, tetapi ini suatu ya benar-benar reklamasi. Nah, di sini dikatakan teman-teman, perusahaan Aguan terungkap punya sertifikat HGB pagar laut Tangerang. Nah, ini perusahaan Aguan teman-teman ya punya sertifikat HGB pagar laut di Tangerang. Ya, kita tahu bersama bahwa Aguan ini
adalah salah satu oligarki ya di pemerintahan Joko Widodo pada saat itu, dan tentu ya HGB ini ya dibuat ya ketika Pak Presiden Jokowi masih memerintah sebagai ya Presiden Republik Indonesia. Dan yang menjadi pertanyaannya adalah ketika hal ini ya dibuat HGB-nya, apakah ya menteri-menteri Pak Jokowi tahu di dalam hal ini, terutama Menteri ATR teman-teman ya, tentang pertanahan. Dan ini menjadi satu hal yang menarik dan menjadi viral teman-teman, sampai Pak Prabowo meminta supaya pagar laut itu dicabut. Oke. Di sini dikatakan perusahaan milik Sugianto Kusuma alias Aguan ternyata tercatat sebagai pemegang sertifikat hak guna bangunan HGB di wilayah pagar laut Tangerang, Banten. Ya, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Nusron Wahid mengakui wilayah laut yang dibatasi pagar itu ternyata bersertifikat. Ia pun menjabarkan siapa saja yang tercatat mengantongi HGB tersebut. Nusron merinci terdapat 263 bidang area perairan di Laut Banten yang tercatat memiliki sertifikat HGB. Salah satu perusahaan yang disebut mengantongi HGB laut itu yakni PT Cahaya Inti Sentosa dengan kepemilikan 20 bidang lahan di area perairan. Kemudian teman-teman, PT Cahaya Inti Sentosa CISN merupakan anak usaha PT Pantai Indah Kapuk 2 TBK PIK 2 di emiten properti di bawah Agung Sedayu Group milik Aguan. Mengacu pada laporan keuangan PIK 2 periode kuartal 3 2024, emiten berkode PANI itu tercatat perusahaan memiliki 88.500 lembar saham atau sekitar 99,33% saham di CISN. Nah, kemudian berdasarkan akta notaris nomor 86 dari Edison Jingka SHMH tanggal 13 Desember 2023, perseroan melakukan investasi pada CISN sebesar ya 4.159.500.000 ya 88.500 saham yang mewakili kepemilikan sebesar 99,33% bunyi laporan tersebut. Selain CISN, entitas usaha bernama ya PT Intan Agung Makmur Jota juga tercatat memiliki sertifikat HGB pagar laut. Menteri ATR BPN Nusron menyebut dari total 263 bidang tanah yang bersertifikat HGB sebanyak 234 bidang diantaranya dikuasai oleh PT Intan Agung Makmur. Dari penelusuran cnnindonesia.com, perusahaan ini juga ternyata terafiliasi dengan Agung Sedayu Group milik Aguan. Ya, berdasarkan data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum, PT Intan Agung Makmur merupakan perusahaan swasta nasional yang didirikan pada 6 Juni 2023 dengan surat keputusan pengesahan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Ya, kemudian perusahaan ini berkedudukan di Kabupaten Tangerang, tepatnya di Jalan Inspeksi PIK 2 nomor 5, Kecamatan Kosambi. Bisnisnya mengembangkan properti yang memenuhi kebutuhan hunian dan komersial. Nah, kemudian teman-teman, saham perusahaan tercatat dimiliki oleh dua entitas, yakni Kusuma Anugrah Abadi dan Inti Indra Raya, yang masing-masing kepemilikan sahamnya sebesar 2,5 miliar. Nah, berdasarkan data perusahaan, dua sosok penting yang memimpin PT Intan Agung Makmur, yakni Belly Jaliel yang menjabat direktur perusahaan dan Freddy Newberry sebagai komisaris. Belly dikenal sebagai perwakilan dari Agung Sedayu Group, sementara Freddy Newberry dikenal luas di kalangan pemerintahan mengingat rekam jejaknya sebagai mantan Menteri Kelautan dan Perikanan KKP pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Di dunia bisnis, Freddy juga tercatat sebagai salah satu direktur Agung Sedayu Group.
Nah, CNNindonesia.com telah menghubungi Corporate Secretary and Investor Relation PIK 2 atau Pani Kristi Gracela untuk mengklarifikasi terkait kepemilikan sertifikat HGB ini. Namun yang bersangkutan belum memberi tanggapan hingga berita ini juga ditayangkan. Selain itu, CNN Indonesia juga meminta konfirmasi ke kuasa hukum pengembang PSN PIK 2 Muanas Alaidik terkait dengan personal kepemilikan HGB tersebut sejak sore tadi, namun sehingga berita ini juga belum ada respon. Sebelumnya, Muanas membantah tudingan sebagai pemilik pagar laut misterius tersebut bukan PIK 2 yang pasang. Fitnah itu, coba tanya apa tujuannya buat PIK pasang begituan, kata dia pada Jumat 10 Januari. Oke, itu mengenai pagar misterius pagar laut ini, teman-teman. Ini menjadi satu perhatian yang sangat-sangat serius ya. Oke, Menteri KKP soal sertifikat HGB pagar laut itu ilegal. Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menyatakan sertifikat hak guna bangunan HGB di pagar laut misterius di Tangerang, Banten bersifat ilegal. Kalau didasarkan di dasar laut itu tidak boleh ada sertifikat, jadi itu sudah jelas ilegal juga, ujar Trenggono di Istana Negara. Trenggono menekankan peraturan di Indonesia menyatakan bahwa seluruh yang ada di wilayah laut merupakan milik umum. Ia pun mengaku heran mengapa sertifikat itu bisa keluar. Jadi kalau tiba-tiba itu ada, kan aneh juga ucapnya. Ia lantas menduga pemagaran itu dilakukan dengan harapan ke depan wilayah laut itu akan menjadi daratan. Ya, jadi kalau ada ombak datang, begitu ombak surut, ketahanan sedimentasinya, ketahanan boleh dibilang seperti reklamasi yang alami, ucap dia. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN Nusron Wahid sebelumnya mengaku pagar laut misterius sepanjang 30 km di Tangerang sudah bersertifikat hak guna bangunan atau HGB. Nah, itu teman-teman mengenai kasus pagar laut ini, dan ini katanya sudah HGB, dan tentu kita mengharapkan kepada pemerintah supaya ada tindakan yang tegas di dalam hal ini. Sampai jumpa di video berikutnya.